Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun alpukat milik kita ya. Nah, kalau sudah saya membawa alat ini berarti kita akan melakukan yang namanya pengecekan pH tanah ya. Nah, jadi teman-teman, pH tanah itu salah satu unsur ya, unsur pada pertanian yang harus kita perhatikan secara baik ya. Nah, karena apa? pH tanah itu akan menyangkut kesuburan tanah kita dan kesuburan tanaman. Maka dari itu sebaiknya kita melakukan pengecekan pH tanah kita serutin mungkin ya, paling enggak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kita cek. Kemudian apabila sudah menurun, kita bisa aplikasikan menggunakan kapur. Nah, seperti biasa kita menggunakan alat yang namanya ini, yaitu alat pH meter yang double sensor. Tujuannya ini untuk mengecek pH tanah, jadi kita bisa mengetahui seberapa pH tanah kita yang ada di kebun kita ya. Nah, kemudian bahannya yaitu jangan lupa kita juga ambil dolomit. Nah, kalau tanah sudah masam, kita kasih saja kapur dolomit untuk memperbaiki tanah kita ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya pH tanah itu salah satu faktor yang sangat penting ya. Namun banyak sekali petani-petani kita yang belum sadar akan pentingnya terhadap apa itu namanya kapur dolomit atau pemberian dolomit terhadap tanaman atau tanah kita, sehingga nanti akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan akan memperlihatkan tutorial tentang cara pengukuran pH tanah, kemudian aplikasinya, dan seberapa pentingkah pH tanah itu kita cek dan kita tangani seserius mungkin ya. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe video ini silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, jadi yang namanya pH tanah itu salah satu faktor yang membuat tingkat kesuburan tanah kita, tanaman kita itu ditentukan oleh faktor pH tanah salah satunya ya. Nah, jadi apa itu pH tanah? pH tanah itu merupakan suatu derajat tingkat kemasaman tanah. Nah, jadi tanah itu ada tingkat kemasamannya ya, yaitu dari mulai 0 sampai 14. Nah, jadi tanaman itu mempunyai tingkat kemasaman yang berbeda-beda tanahnya itu. Jadi kita harus mengontrol seberapa masamkah tanah kita ya. Dan tanaman pun juga mempunyai yang namanya itu daya adaptifnya, atau dia yang kita sebut dengan pH ideal. Nah, jadi tanaman itu mempunyai pH ideal yang berbeda-beda. Contoh saja alpukat. Alpukat itu mempunyai pH yang umumnya yang idealnya itu antara 5 sampai 7 ya. Nah, jadi ketika pH itu sudah mencapai taraf tingkat idealnya, maka pertumbuhan tanaman itu bisa maksimal. Namun kalau pH yang terlebih dari 7 atau dia kurang dari 5, maka nanti pertumbuhan tanaman itu tidak bisa maksimal ya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui juga tanaman kita itu sebenarnya tingkat ideal pH tanah itu seberapa ya. Nah, jadi ada beberapa fungsi itu yang namanya pH tanah itu harus kita perhatikan. Karena apa? Ketika pH itu rendah, yaitu pH itu di bawah 5 atau 4 atau 3, itu mempunyai daya toksik terhadap tanaman sendiri ya. Toksiknya berupa apa? Nah, jadi ketika kekurangan pH tanah atau pH-nya itu sangat masam ya. Nah, jadi kalau di bawah 7 itu pH itu masam. Namun kalau di atas 7 pH itu basa. Nah, 7 itu merupakan angka netral teman-teman ya. Jadi ketika pH itu rendah ya, maka yang namanya pH tanah itu merupakan tingkat kestandaran tanah. Jadi ketika pH itu rendah, pada umumnya itu akan terjadi namanya bisa defisiensi unsur hara. Apa itu? Nah, karena ketika pH rendah itu unsur kalsium itu sangat rendah ya, dimana unsur kalsium itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak juga. Nah, itu salah satunya itu ketika pH rendah, maka tanaman itu sebenarnya kekurangan unsur kalsium. Kemudian di lain sisi juga unsur kalsium itu sangat mempunyai peran penting terhadap penyerapan unsur P atau unsur fosfornya ya. Nah, jadi ketika unsur kalsium itu kosong atau rendah di dalam tanah atau pH-nya itu rendah, maka tingkat penyerapan tanaman itu terhadap unsur fosfor itu sangat rendah sekali. Karena apa? Karena unsur fosfor itu akan terikat oleh unsur-unsur lain seperti aluminium, ada unsur Fe atau besinya. Nah, jadi unsur fosfor itu akan terikat oleh
unsur Al dan unsur Fe ya, sehingga apa? Sehingga tanaman dia mempunyai daya serap unsur P itu yang sangat rendah. Nah, kemudian kalau unsur darah P itu rendah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya juga tanaman akan kekurangan atau defisiensi unsur P, di mana unsur P itu sangat berperan penting terhadap tanaman ya. Karena apa? Sebagai pembentukan protein dalam tanaman. Nah, sehingga nanti metabolisme tanaman itu sangat tergantung sekali oleh unsur P. Ketika unsur P itu rendah atau kekurangan unsur P dan tanaman, maka proses pertumbuhan tanaman juga tidak bisa maksimal teman-teman ya. Nah, maka itu kita harus mengecek sesekali kita mengecek atau rutin mengecek pH tanah itu pada tanaman kita ya. Nah, itu yang kedua, yaitu yang pertama kekurangan unsur kalsium, kedua penyerapan unsur P itu akan terhambat, ketiga yaitu tingkat serangan penyakit itu sangat rentan sekali, yaitu pada pH yang rendah ya. Jadi ketika pH rendah itu tingkat penyakit itu sangat cepat sekali atau sangat mudah sekali menyerang tanaman kita. Maka dari itu kita harus melakukan penetralan tanah sesuai idealnya tanaman itu pH seberapa dia akan idealnya. Nah, jadi itu yang paling bahaya ya, yaitu pertama kekurangan unsur kalsium, defisiensi unsur P karena keterhambatan penyerapan unsur P, kemudian rawan yang namanya penyakit. Nah, itu jadi ya. Jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi pH tanahnya, yaitu yang seideal mungkin, itu sesuai dengan tanaman masing-masing. Nah, kemudian salah satu yang menyebabkan pH tanah itu menurun yaitu ada banyak sekali. Contohnya musim hujan yang berkelanjutan atau berketerusan. Sering musim hujan itu akan menyebabkan penurunan pH tanah. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan bahan organik pada tanah. Biasanya itu karena kita jarang menginput bahan-bahan organik ke tanah kita. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan penggunaan pupuk organik juga. Maka dari itu pupuk organik dan pupuk kimia itu harus kita mix, kita konversikan menjadi suatu bagian yang satu ya, tidak boleh terlepas. Nah, sekarang kita akan coba mengecek di sekitaran areal tanaman alpukat kita ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Tinggal kita ambil saja pH meternya. pH meter itu ada beberapa jenis ya. Ini yang sering saya gunakan yaitu yang double sensor, karena yang tingkat akurasinya bisa dibilang lebih tinggi daripada yang sensornya hanya satu atau yang biasa digunakan itu. Nah, caranya sangat mudah sekali penggunaan alat ini ya. Tinggal kita tancap saja ke areal pertanaman kita. Kita tancap sampai sensor yang kuning itu tenggelam ke tanah juga. Nah, nanti bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nih, ini angka pH di tempat kita ya. Nih, ini 6 sekian. Nah, biasanya dia masih bisa naik-naik lagi ya. Tunggu saja sampai 3 menit atau sampai 5 menit ya. Nanti kita akan ketemu dengan pH ideal tanah kita. Nah, kemudian jangan ambil dari satu sisi. Biasanya kita di sini berbeda, di sana berbeda. Karena apa? Karena biasanya ada penumpukan bahan organik di spot yang berbeda. Nah, di sini sekitar 6,5 teman-teman ya. Kemudian kita cari di tempat lainnya lagi. Kita ambil saja di sini ya. Kita lihat. Tadi di sini ya, di sini 6,5, kita geser kurang lebihnya 30 cm. Kita lihat berapa di sini. Nanti bisa kita ambil rata-rata saja. Contohnya di sini tadi nanti akan ketemu berapa, di sini berapa, itu kita jumlahkan, kita bagi 2. Kalau kita ambil 3 detik, kita bagi 3 teman-teman ya. Kita tunggu sampai kurang lebihnya di 3 menit saja. Biasanya sudah stabil. Tuh masih naik terus sampai dia benar-benar sudah stop. Nah, sudah stop ya. Kurang lebihnya 5,8 ya. 5,8 ditambah 6,5 kita bagi
menjadi 2, kurang lebihnya 6. Nah sebenarnya 6 itu sudah termasuk di idealnya alpukat ya. Nah namun biasanya kalau saya tetap saya aplikasikan lagi, karena apa? Karena untuk tambahan unsur kalsium teman-teman ya. Nah jadi unsur kalsium itu ya didapatkan dari kapur, dari kapur pertanian atau kapur dolomit. Kapur dolomit itu bukan bahan kimia teman-teman ya, ini diproduksi itu biasanya dari batuan kapur ya, batuan kapur yang dihancurkan, yang dihaluskan, yang diformulasikan seperti tepung. Nah jadi bisa kita taburkan saja ya di sekitaran areal tanah kita sebagai sumber kalsium. Nah karena unsur kalsium itu salah satunya adalah unsur hara makro atau dijumlahkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Biarkan saja nanti akan larut sembari kita menyiram atau sembari turunnya hujan ya. Nah jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi kita mengecek pH tanah itu jangan hanya dari satu titik, namun kita kalau bisa 3 titik ya, sana, sana, dan sana ya. Nanti kita jumlahkan, kita bagi 3, kita ketemu rata-rata pH tanah ideal kita. Nah itu seperti itu. Jadi harus kita cek minimal 3 bulan sekali ya. Nah paling enggak 2-3 bulan sekali itu harus kita cek, kita aplikasikan lagi kapur dolomitnya. Kita pindah ya, biasanya juga di beberapa areal itu akan berbeda-beda juga. Coba saja kita ambil spot di tanaman siger ini ya. Kita cek di siger ini berapa pH meternya. Di sini ada tumpukan arang kayu ya. Nah biasanya arang itu kita belum tahu berapa pH-nya di sini. Kita coba saya tancapkan. Nah itu dia. Naik. Stop di angka 6,2. Nah kita ambil di sini. Naik terus. Topnya di angka 6 pas. Nah jadi kita bagi 2, masih seimbang ya, masih dibilang ideal karena ini saya aplikasikannya biasanya 3 bulan sekali. Nah ini mengenai batang nggak apa teman-teman ya, mengenai batang nggak apa-apa, kurang lebihnya itu kita aplikasikan sekitar 100 sampai 200 gram ya per tanaman ya. Kita lihat ukuran tanaman saja. Nah ini kita kasih ke batang tanaman tidak masalah juga ya, karena kapur itu bisa sebagai penghambat pertumbuhan jamur juga atau patogen juga. Nah oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video yang kita buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan atau ilmu baru untuk teman-teman yang masih berkebun, masih belajar berkebun, bisa makin lebih semangat untuk merawat tanamannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.